Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-426, dengan judul Tanda Menguntungkan dari Surga. Langsung ke dalam alurnya. The Valen Star Flame Essence yang korosif mengebor langsung melalui perut Ouyang Guang, menembus dantiannya dan menembak keluar dari belakang. Ouyang Guang meraih batang tombak komet ungu. Dia perlahan melihat ke bawah ke lubang di perutnya yang mengeluarkan darah hitam kental, wajahnya diwarnai dengan ketidakpercayaan. Dia mengulurkan tangannya, melambaikannya di depannya seolah dia ingin meraih sesuatu. Namun, matanya menjadi rileks dan kusam, dan cahaya memudar darinya. Ouyang Guang berlutut, lalu dengan lembut menjatuhkan diri ke lantai. Sejauh ini, dari 7 tetua dan penguasa dari fraksi Acaccia, beberapa telah meninggal, beberapa terluka parah, dan beberapa melarikan diri, tidak ada yang tersisa. Seluruh pulau utama dikosongkan, bahkan Ouyang Ming telah kembali ke pulau kecil. Sekarang, di pulau utama, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan 7 tetua agung dari fraksi Acaccia tidak mampu menghentikannya. Kekuatan yang begitu menakutkan menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya menahan napas, takut mereka akan menarik perhatian monster ini dalam bentuk manusia. Lin Ming mengambil tombak komet ungu dan berjalan di depan Ouyang Boyan. Saat ini, Ouyang Boyan hanya memiliki satu nafas kehidupan yang tersisa. Dia melirik Lin Ming, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Tombak komet ungu menyala dengan cahaya dingin, dan ada suara menusuk ringan saat lubang menganga muncul di perut Ouyang Boyan, diikuti dengan hujan darah. Semua seniman bela diri di sekitarnya dari sekte kecil melompat, merasa pingsan di hati. Beberapa saat yang lalu, ini adalah pesta perayaan yang meriah dan megah. Ouyang Boyan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan karena terobosannya, tetapi sekarang, pria bahagia itu telah disembelih dengan cara yang tidak berbeda dari ayam peternakan. Kontras yang begitu besar menyebabkan semua orang merasakan rasa kagum dan takut yang dalam. Lin Ming menempatkan mayat Ouyang Boyan ke dalam cincin spasialnya. Dia ingin memverifikasi sesuatu. Apakah esensi darah seorang seniman bela diri Xiantian mampu membuka Magic Cube sekali lagi? Lin Ming, kamu baik-baik saja. Qin Xingxuan berlari ke arah Lin Ming dan membantunya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan perhatian. Penampilan Lin Ming terlalu mengerikan saat ini. Seluruh tubuhnya memar, dan esensi sejatinya telah ditarik berlebihan. Aku baik-baik saja. Lin Ming tersenyum cerah pada Qin Xingxuan untuk meyakinkannya agar dia merasa lebih nyaman. Dia berkata, ayo pulang. Guru senior, Ouyang Boyan telah meninggal. Di pegunungan belakang 7 lembah mendalam, Si Zongtian berdiri di luar rumah gua, wajahnya serius. Sebagai master lembah 7 lembah mendalam, satu-satunya yang akan dirujuk Si Zongtian dengan rasa hormat seperti itu adalah penatua tertinggi dari 7 lembah mendalam, Jiang Huan. Jiang Huan sekarang berusia 500 tahun. Dia telah terdampar di alam inti revolving awal, dan mencapai akhir hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia pergi ke pengasingan tertutup. Alasan Jiang Huan berada dalam pengasingan bukanlah karena dia ingin menerobos alam inti revolving awal, dia sangat sadar bahwa hidupnya hampir habis, dan menerobos hanyalah mimpi liar. Jiang Huan telah menggunakan metode pengasingan ini untuk menunda bara dari kehidupannya yang berkedip-kedip agar tidak memudar. Dia sangat berharap bahwa dia akan dapat mempertahankan keberadaannya yang lemah dan berlama-lama di dunia sampai Jiang Baoyun membuat terobosan ke alam Xiantian yang ekstrim. Hanya pembangkit tenaga super seperti itu yang bisa menjamin stabilitas 7 lembah mendalam. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini, terlepas dari masalah apapun, Jiang Huan jarang meninggalkan rumah guanya,
dan itulah mengapa desas-desus telah disebarkan di sekte-sekte yang lebih kecil bahwa Jiang Huan hidup atau mati dalam pengasingan tertutup. Aku tahu, saat Jiang Huan perlahan berbicara, suaranya memiliki energi sekarat yang samar. Faktanya, Jiang Huan telah disadarkan akan situasinya sejak Lin Ming membobol 7 lembah mendalam, dan sangat jelas tentang seluruh proses tentang apa yang telah terjadi. Si Zongtian ragu-ragu dan berkata, haruskah saya pergi dan berbicara dengan Lin Ming? Meskipun fraksi pedang dan fraksi akasia memiliki banyak ketidaksepakatan, dan bahkan banyak area di mana mereka lengkap dan berlawanan, mereka masih dalam sekte yang sama. Lin Ming telah membunuh satu demi satu dalam fraksi akasia, dan ini akan merusak reputasi fraksi pedang mereka juga. Jika ini menyebar, maka orang lain akan mengatakan bahwa 7 lembah mendalam telah diserang oleh bayi berusia 20-an tahun, dan tidak ada yang berani bahkan menegurnya. Jiang Huang berkata, tidak ada gunanya kamu pergi. Sejak Lin Ming datang ke 7 lembah mendalam, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika seperti yang Anda katakan dan Lin Ming benar-benar memiliki alasan untuk membalas dendam, maka Ouyang Boyan tidak akan duduk diam. Saya berpikir bahwa dia akan mengandalkan fraksi akasia dan membayar Lin Ming dengan harga tinggi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan meremehkan kekuatan Lin Ming sampai tingkat ini. Sebenarnya, bukan hanya dia yang meremehkan Lin Ming, tapi juga aku. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa kekuatan Lin Ming sudah sebesar ini. Petik 2. Si Zongtian mendengarkan dengan tenang, tidak berbicara. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang kepribadian Lin Ming. Bahkan jika dia pergi, dia akan kehilangan muka pada akhirnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Jika itu masalahnya, maka dia sebaiknya tidak pergi. Bukan hanya itu, tetapi Lin Ming juga datang ke sini mengendarai Vermilion Bird. Vermilion Bird mewakili Divine Phoenix Island dan tidak akan sembarangan menyerang Seven Valleys mendalam, tapi itu masih merupakan bentuk pencegahan. Memikirkan banyak hal, si Zongtian menghela nafas. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melibatkan dirinya dengan masalah ini. Semuanya akan diselesaikan oleh Lin Ming dan fraksi akasia. Di puncak tertinggi dari fraksi akasia, teriakan burung Phoenix bergema di langit. Burung Vermilion melesat ke langit. Tidak ada yang berani menghentikan Lin Ming. Dalam pandangan seniman bela diri sekitarnya, Lin Ming telah memaksa masuk ke fraksi Acacia dan membunuh beberapa sesepuh agung mereka. Tapi, 6 faksi lain dari 7 lembah mendalam bahkan tidak muncul, dan Lin Ming dengan sombong melangkah keluar. Perjamuan itu tentu saja tidak bisa dilanjutkan. Seniman bela diri dari sekte kecil dengan cepat minta diri dan pergi. Setelah 7 tetua agung benar-benar disia-siakan oleh Lin Ming saja, orang dengan status tertinggi yang tersisa di tempat kejadian adalah Ouyang Ming. Para seniman bela diri dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Ming. Ouyang Ming tersenyum sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa perjamuan perayaan yang diadakan fraksi akasia hari ini akan memiliki hasil seperti itu. Ouyang Ming tidak lagi cenderung memikirkan Lin Ming. Dia dan Lin Ming ditakdirkan untuk mengikuti jalan yang berbeda dan menginjak dunia yang berbeda. Dia tidak akan mengambil Lin Ming sebagai tujuan hidupnya, sebaliknya, dia hanya akan percaya bahwa Lin Ming tidak ada lagi. Angin menderu. Lin Ming, Qin Xingxuan, dan Qin Zia semuanya berdiri di atas Vermilion Bird. Mereka telah meninggalkan barisan pegunungan 7 lembah mendalam. Lin Ming berkata, Martial House Master Qin, apa yang kamu rencanakan di masa depan? Qin Zia berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku akan tinggal di 7 lembah mendalam di masa depan. Sudah ada banyak konflik antara fraksi Siter dan fraksi Acacia. Meskipun aku telah menyinggung fraksi Acacia kali ini, itu tidak akan banyak mempengaruhiku. Petik 2. Tuan rumah bela diri Qin,
bagaimana kalau berpindah sekte? Misalnya, bergabung dengan Divine Phoenix Island. Petik 2. Divine Phoenix Island, anggap saja sudah selesai. Dalam hidup saya mengejar sitar dengan hati dan jiwa saya. Aku hanya bisa melakukan ini di dalam fraksi sitar, Pulau Phoenix suci tidak cocok untukku. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Apa yang dikatakan Qin Zia benar. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk berkultivasi sitar, tidak mungkin baginya untuk bercabang dan berlatih metode kultivasi lain lagi. Kalau begitu, aku harus berpisah dengan Martial House Master Qin. Ketika saya terdampar di dalam Divine Phoenix Mystic Realm, itu semua berkat Martial House Master Qin yang Xingxuan tetap aman selama dia melakukannya. Saya, Lin Ming, akan mengukir kebaikan ini ke dalam pikiran saya. Petik 2. Qin Zia tertawa dan berkata, jika bukan karena kamu, saya tidak akan pernah melangkah ke alam Xiantian. Jika kita berbicara tentang kebaikan, maka milikmu lebih besar dari milikku. Kali ini dalam membantu Nona Qin, kenyataannya adalah saya tidak memainkan banyak peran. Saya hanya bisa melakukan sebanyak yang saya bisa agar tidak membuat pikiran saya frustrasi. Petik 2. Bagi mereka yang berasal dari fraksi sitar dan fraksi pedang yang sebagian besar jujur dan memiliki nilai yang lebih besar terhadap integritas, mereka tidak akan pernah merasa nyaman jika mereka berhutang sesuatu kepada siapapun. Hanya ketika mereka membalas budi barulah mereka akan merasa damai. Jadi secara umum, orang-orang ini tidak sering berhutang budi kepada orang lain. Lin Ming, disinilah kita berpisah. Saya mengucapkan selamat tinggal, jaga dirimu. Qin Zia melambaikan lengan bajunya, lalu melompat turun dari Vermilion Bird. Pakaian putihnya dengan cepat lenyap dalam angin surgawi yang kuat. Lin Ming menyaksikan sosok Qin Zia menghilang. Dia menangkupkan tinjunya di dada dan berkata, Tuan rumah bela diri Qin, harap berhati-hati. Lin Ming, kemana kita akan pergi? Qin Xingxuan bertanya sambil berdiri di samping Lin Ming. Dia sudah bersiap untuk mengikuti Lin Ming ke tepi surga dan ujung bumi. Pertama kita akan pulang, lalu kita akan pergi ke Divine Phoenix Island. Anda bisa berkultivasi di dalam Divine Phoenix Island. Petik 2. Kalau begitu mari lakukan apa yang kamu katakan. Qin Xingxuan menggigit bibirnya, merasa sangat damai. Dengan Lin Ming, dia tidak lagi khawatir tentang apapun. Sky Fortune Kingdom berjarak beberapa ratus ribu mil dari Seven Valleys mendalam. Mentransfer berita seringkali merupakan proses yang sangat lambat dan sulit. Untuk mengaktifkan susunan transmisi suara sekali, itu membutuhkan sejumlah besar batu esensi sejati, dan juga akan mengurangi integritas terbatas dari formasi susunan, memperpendek umurnya. Dalam keadaan normal, 7 guru rumah bela diri yang mendalam saat ini yang juga merupakan murid Ouyang Boyan hanya akan membuat laporan kepada Ouyang Boyan sebulan sekali. Sekarang Ouyang Boyan telah meninggal, tidak ada lagi orang yang mengelola bidak catur yang dia tinggalkan di kerajaan Sky Fortune. Nyatanya, selain Ouyang Boyan, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Yang Zhen dan pria berjubah ini adalah pengikut dari Ouyang Boyan. Orang-orang ini berada pada level yang sangat rendah. Para tetua fraksi Acaccia secara alami tidak akan peduli dengan mereka. Berita tentang membunuh seorang diri menuju fraksi Acaccia dan menghancurkan mereka belum menyebar. Sebelum murid sekte kelas 2 kembali ke sekte mereka, Lin Ming sudah tiba kembali di kerajaan Sky Fortune. Dengan kecepatan luar biasa Vermilion Bird yang sangat ekstrim bersama dengan penggunaan 2 susunan transmisi, Lin Ming telah berhasil kembali ke kerajaan Sky Fortune dalam 1 siang dan malam. Pada hari ini, semua kecemasan dan ketakutan Qin Xingxuan telah terlihat jelas oleh mata Lin Ming. Hidup anggota keluarga Qin semuanya dipertaruhkan, jadi tentu saja Qin Xingxuan gugup. Itu adalah pagi yang biasa di Sky Fortune City. Matahari baru saja terbit,
dan sinar matahari yang segar dan cerah baru saja mulai menyebar ke seluruh kota. Para pekerja tani biasa memegang cangkul mereka di bahu mereka saat mereka menuju ke ladang di luar kota untuk bertani. Pedagang menjual dagangannya di toko mereka. Pada saat ini, lampu merah menyala di cakrawala. Dari jauh, itu seperti sekelompok besar api yang membakar udara. Nyala api ini pada awalnya sangat kecil, tetapi mulai membesar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua orang segera menyadari bahwa ini bukanlah sekelompok api, melainkan burung yang berapi-api. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghentikan pekerjaan apapun yang mereka lakukan dan menatap ke langit, bingung. Teriakan Phoenix yang bergema menyebar ke cakrawala. Burung vermilion besar dengan lebar sayap 100 kaki membelah langit biru tanpa batas. Semua penduduk kota Sky Fortune terkejut. Phoenix. Astaga, apa itu burung Phoenix? Petik 2. Apakah saya sedang bermimpi? Bagi manusia, burung Phoenix adalah keberadaan yang hanya mereka dengar di cerita dan legenda kuno. Dalam legenda, ketika seorang kaisar telah menyatukan dinasti dan melakukan perbuatan besar, seekor burung Phoenix akan muncul ke dunia. Inilah yang disebut tanda surgawi. Burung Phoenix terbang ke istana kerajaan. Dengan itu, orang dengan cepat sadar. Ini pasti terkait dengan perbuatan agung kaisar yang baru dinobatkan. Memikirkan hal ini, semua orang dengan cepat berlutut di tanah, bersujud dalam penyembahan saat mereka menatap burung Phoenix di langit ini. Pada saat ini, di aula besar yang luas di istana kerajaan kota Sky Fortune, Yang Zhen sedang bertemu dengan istananya. Dalam waktu 30 hari setelah naik tahta, dia telah memanggil perwakilan dari provinsi yang berbeda dan bertemu dengan mereka. Di bawah podium agung, ratusan pemimpin dan pejabat dari berbagai provinsi berlutut. Yang Zhen sedang duduk dengan megah di atas mereka. Pada saat ini, dia mendengar teriakan nyaring saat seseorang masuk. Seorang kasim istana menyerbu ke aula besar, senyum lebar di wajahnya saat dia berteriak, "Kaisar." Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Tanda keberuntungan dari langit telah datang. Sebuah tanda keberuntungan dari langit. Petik 2. Episode ke-427, dengan judul Mengubah Surga. Langsung ke dalam alurnya. Semua pejabat dan petugas melihat-lihat. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat kasim gemuk yang tampak seperti tongkang bakso raksasa ini memasuki aula megah istana. Setelah menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri, kasim paruh baya itu sepertinya memperhatikan itu dan mulai melambai kepada semua orang saat dia dengan senang hati melaporkan peristiwa yang begitu indah. Dia batuk untuk membersihkan tenggorokannya, dan kemudian kasim paruh baya berkata, "Kaisar, tanda surgawi yang menguntungkan telah tiba. Burung Phoenix telah datang." Petik 2. Phoenix. Yang Zhen terkejut, dan kemudian senyum gembira segera melintas di wajahnya. Betulkah? Sama seperti yang Zhen menanyakan itu, tiba-tiba terdengar tangisan burung Phoenix yang bergema dari atas. Semua pejabat dan petugas terkejut. Mungkinkah? Apakah itu sebenarnya burung Phoenix yang terbang di atas? Semua orang dengan cepat berlari keluar dari aula besar, tidak berani percaya kecuali mereka bisa memverifikasi ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka berlari keluar dan sangat terkejut ketika mereka melihat burung Phoenix besar dengan lebar sayap 100 kaki mengambang lembut di udara. Dan di belakang burung Phoenix itu ada beberapa makhluk abadi. Angin bersiul dan api menderu-deru di sekitar mereka. Peristiwa yang menguntungkan seperti itu menyebabkan mata semua orang berputar seperti bulan. Ini adalah pemandangan yang hanya pernah digambarkan dalam legenda kuno. Yang Zhen sangat gembira. Dia telah merebut tahta, memaksa ayahnya untuk turun tahta, dan bahkan menempatkan kakak laki-lakinya dalam tahanan rumah. Tak satu pun dari ini adalah tindakan mulia,
Tetapi sekarang setelah seekor burung phoenix yang maha kuasa telah tiba, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk memulihkan kehormatannya. Saat dia hendak tunduk pada dua makhluk abadi di burung phoenix dan memperkenalkan dirinya, pada saat ini, senyum cerah di wajahnya tiba-tiba membeku. Saat dia melihat pria dan wanita muda di atas burung phoenix itu, wajah yang zen berubah dari kebahagiaan yang tidak percaya menjadi kengerian yang hina. Lin Ming, Qin Xing Xuan. Petik 2. Lin Ming bergerak, menginjak angin dan perlahan jatuh dari langit. Aura samar terpancar darinya. Dikombinasikan dengan burung phoenix di belakangnya yang terbakar dengan pancaran api yang cemerlang, gambar ini terlalu berdampak. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berlutut dalam ibadah. Yang Zhang sudah takut, tapi sekarang dia ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Ming sudah mati? Lin, Tuan Lin, Yang Zhen tergagap, kamu hidup. Saya sangat senang karena saya bisa, sampai jumpa, lagi. Seluruh tubuh Yang Zhen berkeringat dingin. Hanya dalam beberapa kata, keringat sudah mulai menetes di ujung jarinya. Selain Yang Zhen, ada beberapa pejabat yang mengenali Lin Ming dari jamuan makan lama, ketika dia telah menunjukkan teknik gerakannya yang luar biasa. Mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam kerajaan Sky Fortune, dan mereka juga telah mendengar banyak hal tentang Lin Ming. Dengan demikian, mereka sangat memahami apa status Lin Ming. Lin Ming dengan sinis memandang Yang Zhen, bersemangat. Yang Zhen, kenapa aku bisa melihatmu gemetar? Petik 2. Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk semua pejabat dan menteri. Kebanyakan dari mereka yang hadir tidak mengenali Lin Ming. Bagi mereka, dunia tempat Lin Ming tinggal adalah kenyataan yang terlalu jauh. Dalam pikiran mereka, Kaisar adalah surga, keberadaan yang hampir tidak terjangkau. Siapa orang ini? Dia berbicara kepada Kaisar secara langsung menggunakan nama lengkapnya, dan jelas juga bahwa Kaisar takut padanya. Setelah Yang Zhen naik tahta, dia meluncurkan kampanye besar-besaran untuk membersihkan semua pejabat sebelumnya, membuat semua orang merasa tidak aman dengan posisi mereka sendiri. Bahkan Marsekal Qin Xiao yang legendaris dan terkenal telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, siapa lagi yang masih berani melawan Yang Zhen? Hanya dengan beberapa kata dari Yang Zhen, seluruh keluarga mereka akan dipenggal dan kekayaan mereka diambil. Namun, Kaisar berdarah dingin dan tidak berperasaan ini pada saat ketakutan sampai-sampai dia meneteskan keringat. Tuan Lin, saya mohon, ampuni hidup saya. Saya bingung. Master 7 rumah bela diri yang mendalam menipu saya, dan Ouyang Boyan memaksa saya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Aku bisa menjadi hambamu yang paling setia. Saya bahkan dapat bersaksi melawan Ouyang Boyan atas nama Anda jika Anda memberi saya kesempatan untuk melakukannya, Yang Zhen berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Tahun ini kultivasinya berhasil mencapai tahap mengubah otot, dan dia dapat menggunakan keterampilan ini. Lin Ming mencibir, Ouyang Boyan telah dibunuh oleh tanganku. Jika Anda ingin bersaksi melawan dia, maka Anda bisa melakukannya di neraka. Petik 2. Apa? Yang Zhen berkata dengan linglung. Ouyang Boyan telah dibunuh oleh Lin Ming. Cahaya biru menyala, dan ekspresi Yang Zhen selamanya membeku dalam tampilan linglung ini. Benang esensi sejati biru telah disuntikkan ke dalam hatinya, langsung meledak. Yang Zhen tewas di tempat. Celepuk, Yang Zhen merosot ke tanah. Setelah jantungnya pecah, darah mulai mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Kaisar, Kasim paruh baya itu ngeri, wajahnya memucat. Setelah Yang Zhen tiba-tiba meninggal, istana kerajaan berada dalam kekacauan. Semua orang ketakutan, jatuh berlutut, memohon saat tangan mereka gemetar. Semua pejabat tampak seolah-olah telah kehilangan jiwa mereka. Hanya dalam beberapa saat,
Kaisar telah terbunuh di depan semua orang. Beberapa pejabat yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi terdiam. Mereka memahami satu hal, dan itu adalah bahwa langit akan berubah. Yang Lin akan naik ke tahta yang baru dikosongkan, dan Qin Xiao akan dikembalikan ke posisi dan otoritasnya yang besar. Semua orang yang membantu Yang Zhen membersihkan penjaga lama akan diturunkan pangkatnya dan diusir, atau mungkin seluruh keluarga mereka akan dibantai. Ini adalah kebrutalan perebutan otoritas. Tapi di depan kekuasaan absolut, otoritas apapun tidak ada apa-apanya. Setelah Lin Ming membunuh Yang Zhen, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada kerumunan orang yang kacau di istana kerajaan. Dia melompat ke Firesin dan naik non-stop ke Seven Profound Martial House. 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di pegunungan Zhou kota Sky Fortune. Jarak 10 mil ini hanya sekejap mata dengan kecepatan ekstrim dari Vermilion Bird. Saat dia menyebarkan akal sehatnya, Lin Ming langsung menemukan 7 guru rumah bela diri yang mendalam yang telah dibicarakan oleh Yang Zhen. Di dalam seluruh rumah bela diri, dia adalah satu-satunya seniman bela diri Xiantian setengah langkah. Bang! Aula utama berguncang dengan keras. Pria berjubah yang berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba terkejut, dia melompat keluar dari kamarnya yang sunyi. Siapa ini? Siapa yang berani memaksa masuk ke 7 rumah bela diri mendalamku? Pria berjubah itu sangat marah. Kemudian, dia membeku ketika dia melihat Vermilion Bird yang besar dan 2 individu yang berdiri di atasnya. Lin Ming, Qin Xingxuan. Tidak hanya pria berjubah itu melihat Lin Ming, tetapi banyak murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam melihatnya. Dengan Vermilion bertraksasa terbang ke 7 rumah bela diri yang mendalam, sulit untuk tidak memperhatikan ini. Para murid yang telah masuk ke 7 rumah bela diri yang mendalam dengan Lin Ming belum lulus. Saat mereka melihat Lin Ming di atas Vermilion Bird, mereka tercengang. Apakah orang itu, magang senior saudara Lin? Bagi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming adalah dongeng, legenda hidup yang mereka sembah. Setelah dia tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam hanya selama setengah tahun, dia telah menjadi juara dari pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Sepertinya dia adalah pahlawan dari mitos. Setelah itu, mereka telah mendengar bahwa dia telah dipilih secara pribadi oleh beberapa sekte besar dan juga menjadi murid utama sekte itu. Tanpa ragu, Lin Ming akan menjadi Master Xiantian di masa depan. Bagi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, seorang Master Xiantian juga merupakan karakter yang hanya terdengar dalam legenda. Ada banyak murid baru yang telah mendengar nama besar Lin Ming bahkan sebelum mereka bergabung dengan 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka bermimpi bahwa suatu hari mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan seperti Lin Ming. Ini benar-benar terlihat seperti dia. Dan di belakangnya, apakah itu, suster magang senior Qin? Petik 2. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa magang senior saudara Lin meninggal? Bukan hanya itu, tapi apa yang mereka tunggangi? Apa itu burung phoenix? Petik 2. Budidaya senior magang Brother Lin adalah beberapa pemuda tahap pelatihan Fischera menatap dengan mata lebar, tetapi mereka masih tidak bisa melihat kultivasi Lin Ming saat ini. Untuk seniman bela diri tahap pelatihan Fischera untuk tidak dapat melihat kultivasi seseorang, itu hanya bisa berarti bahwa mereka setidaknya berada pada periode kondensasi puls akhir, atau bahkan periode kondensasi puncak puls. Senior magang Brother Lin telah menembus periode kondensasi puncak. Itu tidak mungkin. Senior magang, kakak Lin memang kuat, dia sangat galak. Berusia 17 tahun, namun ia berada di periode kondensasi puncak. Di masa depan dia akan menjadi Master Xiantian.
Aku bertanya-tanya mengapa senior magang saudara Lin kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Apakah ada sesuatu yang perlu dia bicarakan dengan master rumah bela diri? Mungkinkah tentang pertemuan bela diri fraksi total berikutnya? Begitu seseorang menyebutkan pertemuan bela diri fraksi total, semua orang, terutama murid yang lebih muda, menjadi pusing karena kegembiraan. Saat mereka mendiskusikan ini, Wang Yanfeng diam-diam menatap Lin Ming di langit, matanya bersinar. Dia tidak berada di puncak periode kondensasi nadi, tetapi di alam hautian akhir. Wang Yanfeng tersentak dan kemudian mengepalkan tinjunya. Belum lama ini, dia telah berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam dengan Lin Ming. Pada saat itu telah terjadi pertempuran sengit untuk memperebutkan tempat pertama. Tapi sekarang, perbedaan di antara keduanya seperti awan dan lumpur. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini? Ekspresi pria berjubah itu berubah. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah berkeliling dunia untuk kesenangannya sendiri dan belum pernah menghadiri pertemuan bela diri fraksi total. Tentu, dia tidak akan tahu seperti apa rupa Lin Ming. Meskipun kultivasi Lin Ming lebih rendah darinya, dia memiliki perasaan samar bahwa pemuda di depannya ini adalah makhluk yang menakutkan. Apakah Anda 7 guru rumah bela diri mendalam saat ini? Lin Ming bertanya dengan kosong. Pria berjubah itu mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Ming datang ke sini dengan niat buruk, tetapi tidak ada cara untuk menyangkal ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya." Oh benar, Lin Ming tersenyum dingin. Dia mendengar dari Qin Xingxuan bahwa Yang Zhen telah menggunakan dukungan dari tuan rumah bela diri saat ini untuk berhasil naik tahta. Setelah itu, ketika kampanye diluncurkan untuk membersihkan pejabat lama, Qin Xiao telah ditangkap tanpa perlawanan karena pria berjubah ini. Kalau begitu, itu bukan ketidakadilan bagimu untuk mati. Lin Ming mengulurkan telapak tangannya, busur ungu petir muncul. Setelah dia merasakan niat buruk Lin Ming, pria berjubah itu sudah waspada. Dia dengan dingin mendengus dan kemudian mengeluarkan pedang panjang dari sarungnya. Seluruh tubuhnya mendidih dengan api ungu. Sebuah pedang menebas guntur ungu. Tapi begitu pedang panjang itu menyentuh guntur ungu, api ungu yang menyelimuti pedang itu langsung tersebar oleh kekuatan guntur. Busur listrik ungu sepanjang jari tenggelam ke dalam tubuh pria berjubah itu, dan semua organnya langsung meledak. Pria berjubah itu memuntahkan sejumlah besar darah, dan kemudian jatuh dari atap aula utama. Peng! Pria berjubah itu jatuh ke tanah, darahnya berceceran di lantai. Pada saat itu, semua dari 7 murid rumah bela diri yang mendalam ketakutan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri saat mereka melihat pria berjubah mati itu, mata mereka sepenuhnya bulat. Tentang apa semua ini? Lin Ming langsung membunuh master rumah bela diri baru. Cahaya ungu baru saja berkedip. Meskipun cepat, itu masih meninggalkan bayangan di mata semua orang yang hadir. Bukan hanya itu, tapi pria berjubah itu juga menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Tapi tetap saja, dalam sekejap itu, pria berjubah itu tiba-tiba mati. Master rumah bela diri baru yang kultivasinya berada di Xiantian setengah langkah, dan yang tidak lebih lemah dari tuan rumah bela diri lama Qin Zia, benar-benar terbunuh dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Dan, mengapa Lin Ming melakukan ini? Seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam penuh dengan kebisingan. Wang Yanfeng juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, dia melihat cahaya putih terbang ke arahnya. Itu adalah botol porselen. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan begitu dia melihatnya, dia melihat bahwa itu adalah sebotol pil. Sebuah suara bergema di dekat telinga Wang Yanfeng. Ini adalah pil untuk seniman bela diri periode pulse condensation.
7 lembah mendalam akan segera mengirim master rumah bela diri baru. Selamat tinggal Wang Yanfeng. Jika sesuai dengan takdir kita akan bertemu lagi. Petik 2. Setelah Lin Ming mengirim pesannya, dia melompat ke punggung Vermilion Bird. Burung Vermilion melesat ke langit dan dengan cepat menghilang ke lautan awan yang tak berujung. Wang Yanfeng memegang botol pil di tangannya. Dia menatap Vermilion Bird yang memudar ke langit berkabut di atas pegunungan Zhou. Untuk beberapa saat, dia berdiri di sana, tanpa sadar menatap ke langit. Lin Ming, apakah Anda tahu pemuda itu? Qin Xingxuan bertanya dari atas Vermilion Bird. Tidak juga, aku baru saja mengetahui bahwa dia memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri jadi aku akan membantunya. Lin Ming tanpa berpikir berkata, jika seseorang tidak memiliki sumber daya, akan sulit untuk berlatih seni bela diri tingkat atas. Untuk mencapai batas tertinggi itu terlalu sulit. Apakah itu jantung seni bela diri Wang Yanfeng atau bakatnya? Keduanya memadai. Jika dia membuang terlalu banyak waktu karena kekurangan sumber daya, itu akan sangat menyedihkan. Lin Ming, kemana kita pergi sekarang? Kami akan pergi ke keluargamu. Lin Ming tersenyum pada Qin Xingxuan. Dalam perjalanan ke sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari Magic Cube. Dia akan pergi ke Qin Mansion dan beristirahat di sana. Sementara itu, dia akan bisa memastikan kecurigaannya tentang Magic Cube. Episode ke-428, dengan judul Membuka Magic Cube lagi. Langsung ke dalam alurnya. Sky Fortune City, Marshall Quarters. Markas Marsekal telah dikepung selama lebih dari sebulan oleh tentara, dan bahkan para pelayan tidak diizinkan untuk pergi. Tapi sekarang, dalam 1/4 jam setelah kematian Yang Zhen, para pejabat yang menyadari perubahan besar yang akan melanda negara itu langsung mencabut perintah tahanan rumah untuk Qin Xiao. Tidak diragukan lagi, putra mahkota Yang Lin akan kembali dan naik tahta. Adapun Qin Xiao, dia akan dipulihkan ke posisinya sebagai salah satu pejabat tertinggi, dan statusnya akan lebih menakutkan daripada di masa lalu. Selama waktu ini, siapapun yang tidak mencoba menjilat keduanya akan menjadi orang bodoh. Qin Xiao dikelilingi oleh banyak pejabat yang datang ke markas Marsekal. Mereka membahas rencana untuk membuka jalan bagi masa depan yang lebih mulus. Bahkan mereka yang menemani Qin Xiao menerima rasa hormat yang tinggi. Bahkan bangsawan tidak berani untuk tidak menghormati mereka. Para bangsawan ini terus-menerus menyebut mereka sebagai adik kecil atau tuan tua jika mereka terlihat tidak menghormati mereka. Terutama para bangsawan yang telah membelot ke sisi Yang Zhen sebelumnya. Mereka semua benar-benar ketakutan, dan mereka semua berharap bisa memotong hati mereka dan memberitahu Qin Xiao kedalaman kesetiaan yang baru mereka temukan. Harus diketahui bahwa dalam perebutan otoritas, pihak yang menang sering kali terlibat dalam pembersihan berdarah. Adapun semua yang mengikuti Yang Zhen, mereka mungkin juga dimusnahkan. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Mereka semua ingin mengambil Qin Xiao sebagai ayah mereka sendiri dan menghormatinya dengan cara yang sama. Saat Qin Xiao dan kelompok bangsawan yang mengikutinya masuk melewati gerbang kediaman Qin, mereka melihat Vermilion Bird yang besar terbang ke halaman. Bulu-bulunya yang merah cemerlang terbakar dengan nyala api saat itu mengirimkan aura yang berdenyut. Semua tenggorokan bangsawan bergerak-gerak saat mereka menatap sebagai makhluk luar biasa ini. Menguasai. Tuan Lin telah membawa nona muda kembali, mereka menunggumu di halaman belakang. Seorang pramugara paruh baya berkata. Xingxuan, Qin Xiao bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang emosi. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat cucunya yang berharga lagi. Tetapi siapa yang tahu bahwa hanya dalam satu malam, situasinya akan berubah begitu banyak. Qin Xiao mengikuti pramugara ke halaman belakang.
Para bangsawan lainnya tetap tinggal. Mereka sadar akan status mereka sendiri. Eksistensi macam apa Lin Ming? Bagaimana mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya? Bagi seseorang seperti Lin Ming, bangsawan, atau bahkan kaisar sendiri hanyalah awan asap, hanya keberadaan yang tidak berarti. Oleh karena itu orang-orang ini dengan santai menyapa pengurus rumah tangga dan duduk di lobi, minum teh dan mengobrol satu sama lain. Kakek, begitu Qin Xiao memasuki halaman belakang. Qin Xingxuan berteriak keras dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Xiao. Dia telah mengkhawatirkan kondisi kakeknya selama lebih dari sebulan. Sekarang setelah dia melihat kakeknya selamat dan tidak terluka, Qin Xingxuan tidak bisa menahan semua rasa sakit dan kekhawatiran yang telah dia tahan sampai sekarang. Air mata mengalir di pipinya seperti untaian manik-manik kristal. Kakek baik-baik saja. Qin Xiao menepuk punggung Qin Xingxuan. Pada usia ini, Qin Xiao telah mengalami banyak badai besar. Di dunia ini, sangat sedikit yang bisa menyebabkan Qin Xiao merasa sangat sedih atau bahagia. Sekarang, yang dikhawatirkan Qin Xiao hanyalah warisan keluarga Qinnya, serta anak-anak dan cucunya yang paling berharga. Qin Xiao memandang Qin Xingxuan, matanya penuh cinta kakek. Memiliki seorang cucu yang luar biasa benar-benar merupakan berkah dari surga. Qin Xiao melirik Lin Ming. Menuju pemuda luar biasa di depannya ini, Qin Xiao tidak yakin harus merasakan apa. Syukur, bahagia, takut, kagum, segala macam emosi terjalin di tempat yang sama. Qin Xiao bahkan tidak tahu apa yang harus dia sebut Lin Ming. Sebelum ini, dia telah menerima berita bahwa 7 guru rumah bela diri yang mendalam saat ini telah dibunuh oleh Lin Ming dalam sekejap. Pemuda muda dan penuh hormat di depannya adalah pria yang bahkan Master Lembah 7 Lembah Mendalam harus membayar 3 poin rasa hormat. Ini adalah level yang sudah melampaui pemahaman Qin Xiao. Dia berharap dia bisa mendesak Qin Xingxuan dan Lin Ming untuk menikah. Tapi, masalah semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatur atau mengatur kehidupan cucunya. Marsekal Qin harap menyusul Xingxuan. Aku akan pergi dulu sebentar. Lin Ming membungkuk seperti junior yang hormat, dan kemudian meninggalkan ruangan. Di luar ruangan, pelayan paruh baya sedang menunggunya. Tuan Lin, ada seseorang yang menunggu untuk bertemu denganmu. Lihat aku. Saya pikir saya mengatakan saya tidak ingin melihat siapapun. Lin Ming tidak ingin melihat para bangsawan kota Sky Fortune. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menciumnya dan menghujaninya dengan hadiah. Dia tidak tertarik pada semua ini. Yah, dia bilang dia kenalan lamamu. Kenalan lama. Yang pertama dipikirkan Lin Ming adalah Lan Yunyu. Namun, ketika dia melihat siapa itu, dia agak terkejut. Yang menunggunya adalah seorang gadis muda, tampak lembut yang memiliki aura keanggunan. Ini adalah Bai Jingyun. Bai Jingyun dan Murong Zi disebut sebagai 7 pasangan bangga yang mendalam, dan mereka juga merupakan karakter teratas dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming dan Bai Jingyun tidak memiliki banyak kontak satu sama lain. Hanya saja dia telah membantunya membuat beberapa simbol prasasti untuk harta karun sebelumnya. Menuju Bai Jingyun, Lin Ming tidak memiliki kesan yang dalam, dan hampir melupakan siapa dia. Ketika Bai Jingyun melihat Lin Ming, dia tersenyum tipis dan membungkuk, Tuan Lin. Lin Ming agak canggung dipanggil Tuan Lin. Dia berkata, tolong rujuk saya seperti dulu. Bagaimanapun, kami dulu adalah sesama murid. Petik 2. Kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Lin. Bai Jingyun tersenyum. Sejujurnya, ketika saya pertama kali melihat Brother Lin memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, saya berpikir bahwa Brother Lin memiliki potensi tak terbatas untuk tumbuh. Tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun, Brother Lin sudah mencapai titik ini.
Bai Jingyun tidak bisa membantu tetapi melihat. Pertama kali Lin Ming bergegas ke arah 10.000 pembunuhan, pangkatnya lebih rendah dari miliknya. Tapi sekarang, bahkan 7 tuan rumah bela diri yang mendalam telah langsung dibunuh olehnya. Ini seperti mimpi. Saya telah mendapatkan beberapa peluang bagus. Keberuntungan saya terlalu bagus. Petik 2. Takdir juga merupakan bagian dari bakat. Bai Jingyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian terlihat tidak yakin, saat matanya berkedip dengan cahaya aneh. Kakak Lin, bolehkah aku bertanya padamu? Silahkan bertanya. Bai Jingyun ragu-ragu, dan kemudian perlahan bertanya, 1,5 tahun yang lalu, apakah kamu yang membunuh Ouyang Dihua? Hanya ada beberapa orang di seluruh kota Sky Fortune yang mengetahui dendam antara Lin Ming dan Ouyang Dihua. Selain Yang Zhen, pria berjubah, dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa Yang Zhen telah menjalin hubungan dengan pria berjubah itu. Mereka hanya berasumsi bahwa Yang Zhen telah mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh besar dalam 7 lembah mendalam. Adapun siapa itu, tidak ada yang tahu. Bai Jingyun secara alami tidak tahu. Namun, dia bisa melacak beberapa petunjuk dan menebak. Misalnya, di masa lalu sebelum Lin Ming meninggalkan kerajaan Sky Fortune, dia meminta orang tuanya pindah. Master bela diri baru berasal dari fraksi Akasia, Ouyang Boyan pernah mengunjungi kerajaan Sky Fortune, dan setelah berita kematian Lin Ming menyebar, Yang Zhen mulai bergerak melawan keluarga Qin. Rangkaian acara ini semuanya terkait. Bai Jingyun berhasil menghubungkan mereka, dan karena itu dia datang untuk meminta Lin Ming memverifikasi ini. Pada saat ini, Lin Ming tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, akulah yang membunuh Ouyang Dihua. Setelah Bai Jingyun mendengar kata-kata Lin Ming, dia menghela nafas panjang. Matanya tertutup dengan lembut, dan bulu matanya bergetar. Tekanan yang ada di hati dan pikirannya selama 1,5 tahun terakhir ini sepertinya lenyap. Meskipun masalah ini sekarang sudah selesai, dan dia telah mendapatkan kebenaran yang tidak ada artinya di baliknya, dia masih merasa lelah. Saat matanya terbuka, Bai Jingyun kembali tenang. Terima kasih, Kakak Lin. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan aku membunuhnya adalah karena dia berniat membunuhku dulu. Petik 2. Semua manusia berbeda. Sebenarnya, golongan Akasia tidak terlalu buruk bagi murid perempuan. Jika mereka bisa memberikan kesopanan dan kebanggaan mereka, maka mereka akan bisa mendapatkan banyak hal yang mereka inginkan dari fraksi Acaccia. Bahkan ada banyak gadis yang hanya memiliki bakat biasa, namun tetap dianggap cantik, yang berusaha mati-matian untuk bergabung dengan fraksi Acaccia demi mendapatkan kekayaan dan awet muda. Lin Ming menghela nafas, lalu mengeluarkan sepasang botol pil dari cincin spasialnya. Dia berkata, Kakak Bai, magang senior, dari botol pil ini, 1 untuk Anda. Adapun yang lainnya, bisakah kamu memberikannya kepada Lan Yunyu jika kamu melihatnya? Obat-obatan ini memiliki sifat yang sangat ringan, dan jika Anda memakannya dengan hati-hati, ini akan menjamin bahwa Anda memasuki periode kondensasi nadi. Bakat Bai Jingyun dianggap baik dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Sebagai seorang seniman bela diri, dia juga berharap suatu hari dia bisa menembus periode kondensasi pulsa. Tapi sekarang, saat dia melihat botol pil ini, Bai Jingyun tidak merasakan kegembiraan. Setelah mengalami beberapa hal, ia seolah tidak ingin mengejar hal-hal tersebut lagi. Bai Jingyun ragu-ragu dan kemudian diam-diam menerima sepasang botol pil. Dia berkata, Nona Lan telah mengelola toko kainnya di ujung utara kota selama beberapa tahun terakhir. Tentang kembalinya saudara Lin, dia mungkin sudah sadar. Bai Jingyun menyiratkan bahwa Lan Yunyu tidak ingin melihat Lin Ming.
Sekarang hal-hal telah berubah di antara mereka, tidak ada lagi makna dalam diri mereka melihat satu sama lain. Itu hanya akan membuat hal-hal memalukan bagi mereka berdua. Lin Ming terdiam, lalu menghela nafas di dalam hatinya. Mungkin hari-hari yang tenang dan damai ini jauh lebih cocok untuk Lan Yunyu. Sebotol pil yang dia berikan padanya ini bisa dianggap sebagai karma terakhir mereka. Mulai sekarang, semua yang ada di antara mereka akan benar-benar lenyap menjadi ketiadaan. Setelah Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Bai Jingyun, dia kembali ke kamarnya sendirian. Dia telah memberitahu pengurus bahwa tidak ada yang mengganggunya, bahkan untuk mengantarkan makanan. Seperti ini, Lin Ming memasuki niat bela diri yang halus dan duduk bermeditasi selama 3 atau 4 jam. Saat dia membuka matanya, hari sudah sore. Lin Ming berdiri dan kemudian mengeluarkan toples kecil dari cincin spasialnya. Ada cairan merah kental di dalam toples kecil ini adalah esensi darah yang dia ambil dari Ouyang Boyan dan juga Ouyang Boksu. Dari terakhir kali Lin Ming menyentuh Magic Cube dengan esensi darah dari seorang Master Hautian dan membukanya hingga hari ini, sudah hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun, kekuatan Lin Ming telah mencapai alam Xiantian yang ekstrim. Apa yang ingin dia ketahui adalah, bisakah esensi darah Master Xiantian membuka Magic Cube sekali lagi? Lin Ming tidak sabar ingin memverifikasi hipotesis ini. Lin Ming dengan sedih tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, mengejek dirinya sendiri, pikiranku terlalu berantakan. Mentalitas ini tidak cocok untuk membuka Magic Cube. Semakin berharga sesuatu, semakin dia membutuhkan hati dan pikirannya untuk berdamai. Kalau tidak, jika hatinya didorong oleh keserakahan, itu mungkin akan mengungkap segala macam kekurangan dalam pikirannya. Saat ini, Lin Ming tidak terlalu putus asa atau menginginkan warisan di dalam Magic Cube. Yang paling dia inginkan adalah menjelajahi rahasia Magic Cube. Dari mana asalnya, siapa yang membuatnya? Bagaimana itu dibuat? Apa yang membimbingnya untuk melakukan? Lin Ming selalu merasa bahwa Magic Cube itu hidup. Hanya saja Magic Cube ini tampaknya berdiri di puncak semua keberadaan, dan memandang rendah segala sesuatu dengan jijik acuh tak acuh, termasuk bahkan Lin Ming sendiri. Ini yang disebut tak berperasaan bagi seluruh langit dan bumi, menganggap semua keberadaan sebagai anjing jerami, ke Magic Cube. Itu tidak peduli apa-apa. Itu tidak peduli pada segalanya, dan akan tetap seperti ini meskipun ada perubahan pada dunia. Saat suasana hati Lin Ming menjadi tenang lagi, dia menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan simbol aneh di dada kirinya. Pola ini adalah prasasti misterius dari Magic Cube. Episode ke-429, dengan judul Kaisar Iblis. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia telah mencuci tangan, wajahnya, membakar dupa, dan telah menyesuaikan pola pikirnya sendiri sehingga tidak ada sedikit pun jejak emosi yang bergolak. Kemudian dia menuangkan esensi darah ke dadanya. Esensi darah merah menetes. Awalnya tidak ada reaksi, tetapi setelah beberapa saat, terdengar suara cici-cici. Esensi darah sepertinya berkarat, dan memancarkan jejak samar asap biru. Saat rasa sakit yang membakar keluar dari area dadanya, Lin Ming mengerutkan alisnya. Dia merasakan hatinya, dan kemudian melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki Magic Cube di bawah area dadanya yang melepaskan fluktuasi energi yang aneh, berharap menemukan beberapa petunjuk. Setelah tertidur di dekat jantung Lin Ming, Magic Cube sepertinya telah menghilang. Jika itu tidak mengungkapkan dirinya atas inisiatifnya sendiri, Lin Ming tidak akan pernah bisa merasakannya. Tapi sekarang, saat Magic Cube menyerap esensi darah, Lin Ming akhirnya bisa mendeteksi keberadaannya. Namun, tepat setelah itu, Lin Ming merasakan laut spiritualnya bergetar. Persepsi yang dia lepaskan tampak seolah-olah disedot ke dalam Magic Cube. Terhadap kekuatan hisap yang kuat ini,
Lin Ming tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Detik berikutnya, kesadaran Lin Ming telah tiba di ruang gelap, hitam legam yang membentang tanpa batas keluar. Seolah-olah dia melayang di langit berbintang. Dia sangat akrab dengan ruang ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Di samping Lin Ming, kabut tebal melayang di sekelilingnya. Di dalam kabut ini ada banyak cahaya yang bersinar. Mereka perlahan-lahan berputar di sekitar bola cahaya selebar kaki raksasa di tengah, seolah-olah mereka adalah bintang di surga. Akhirnya aku di sini. Kedua kalinya adalah esensi darah seorang seniman bela diri Hautian yang telah membuka Magic Cube. Ketiga kalinya itu adalah esensi darah Master Xiantian. Keempat kalinya mungkin akan membutuhkan Master Inti berputar. Lin Ming yakin bahwa meskipun itu adalah esensi darah Master Inti bergulir, itu tidak akan banyak berpengaruh pada Magic Cube. Faktanya, ini kemungkinan besar Magic Cube menemukan cara untuk memberitahunya bahwa itu membutuhkan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik. Bola cahaya pecahan jiwa raksasa di tengah bersinar dengan cahaya lembut seperti susu. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti kristal berkilauan. Meskipun Lin Ming telah tiba di dalam ruang Magic Cube, dia masih merasa sedikit kecewa, bahkan sekarang, dia tidak mengerti apa-apa lagi tentang Magic Cube. Ketika Lin Ming melepaskan perasaannya untuk menyentuh semua fragmen jiwa, dia terkejut bahwa tidak hanya kekuatan jiwanya yang tumbuh lebih kuat seiring waktu, tetapi juga bahwa dia bisa merasakan aura samar yang dilepaskan fragmen jiwa. Beberapa fragmen jiwa lembut, dan yang lainnya sombong. Bahkan ada orang yang memiliki sedikit darah dan seni iblis. Ini pasti karena metode kultivasi yang mereka kembangkan saat mereka masih hidup. Energinya sangat lemah, Lin Ming hanya bisa memperkirakan secara kasar. Saat dia melihat pecahan jiwa, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia tidak dapat menjamin tanpa keraguan bahwa semua fragmen jiwa ini tidak memiliki pemilik. Ada kemungkinan ada beberapa fragmen jiwa yang tanda rohnya belum hancur. Jika dia memilih yang seperti itu, dia akan berada dalam situasi terburuk. Semua tetua tertinggi dari alam para dewa ini adalah tokoh-tokoh yang menggemparkan yang mendominasi dunia sebelum mereka mati. Bahkan jika hanya ada sedikit sisa keinginan dalam fragmen jiwa, tidak mungkin Lin Ming bisa menolaknya. Lin Ming telah berada di ruang Magic Cube untuk waktu yang lama. Dia tidak berani gegabah melepaskan akal sehatnya kemana-mana. Dia secara pasif merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Dia berbalik dengan ekspresi tidak percaya saat dia melihat fragmen jiwa berwarna merah muda perlahan melayang melewatinya. Fragmen jiwa ini hanya seukuran paku kecil dan berkilau seperti kristal rubi. Saat perlahan berputar melalui ruang, ia meninggalkan percikan cahaya merah kemanapun ia pergi. Lin Ming berhenti, perasaan ini adalah kembali ketika Lin Ming dan Lei Mubai bertengkar, dia juga merasakan aura yang sama. Kaisar Agung Netherworld, Iblis Kuno Tome, Lin Ming ragu-ragu. Kemudian dia melangkah maju, dan segumpal esensi sejatinya terkunci pada fragmen jiwa itu. Saat dia melihat fragmen jiwa yang terikat oleh esensi sejati, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa itu mengandung energi berdarah. Ketika Lin Ming telah menelan kristal hati iblis yang hancur, dia telah menyaksikan sosok besar dari kapak raksasa Netherworld Great Emperor menunjuk ke langit, kakinya kokoh di atas tanah. Ada juga iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya. Hati Lin Ming tiba-tiba melonjak dengan keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk menelan fragmen jiwa ini. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Lin Ming menggertakkan giginya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil fragmen jiwa merah. Siu. Saat Lin Ming menyentuh fragmen jiwa, itu meleleh menjadi aliran cahaya yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Kekuatan Lin Ming jauh lebih tangguh daripada sebelumnya.
Tapi, fragmen jiwa ini juga lebih tangguh dari yang pernah dia serap sebelumnya. Ketika sejumlah informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Lin Ming, lautan spiritualnya tiba-tiba bergetar, dan pemandangan dan suara kabur muncul di depannya. Dari berbagai iblis yang dilihatnya, ada juga yang terukir di dinding aula utama Phoenix kuno. Perang, darah, medan perang. Pembangkit tenaga listrik melambaikan senjata mereka yang menghancurkan bumi di udara. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali, hanya terbakar menjadi titik abu yang tak terhitung jumlahnya. Tanah berpasir kuning diwarnai sepenuhnya merah. Samar-samar, Lin Ming bisa melihat kota besar yang dipahat dari batu. Bangunan-bangunan di dalam kota ini kasar dan tampak liar, tetapi dipenuhi dengan rasa kekuatan dan keindahan yang tak terbatas. Dan penduduk di kota ini adalah semua iblis yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Tingginya lebih dari 10 kaki, dan beberapa bahkan setinggi 20 kaki. Setan raksasa. Pikiran Lin Ming bergema dengan dua kata ini. Setelah kekacauan ingatan yang terfragmentasi akhirnya diatur oleh Lin Ming, dia akhirnya mengerti bahwa iblis ini benar-benar hanya ras seperti manusia. Tubuh mereka terbungkus rantai, dan tanduk serta taring panjang keluar dari wajah mereka. Mereka memiliki rambut merah menyala yang menjuntai sembarangan. Ini tidak hanya terjadi pada Kaisar Agung Netherworld. Sebenarnya, mereka adalah ras yang terpisah, ras demon raksasa. Jadi begitu, Kaisar Agung Netherworld bukanlah manusia sejak awal. Ketika aku menelan kristal hati iblis yang hancur dan melihatnya membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan kapak besarnya, sepertinya lokasi itu adalah tempat berkumpulnya ras iblis raksasa. Dan iblis merah yang saya temui selama percobaan peleburan terakhir dari alam mistik Phoenix Suci juga merupakan sejenis iblis raksasa. Teka-teki yang mengganggu pikiran Lin Ming tiba-tiba menjadi lebih jelas. Tidak heran aku bisa merasakan warisan garis keturunan yang sama dari Kaisar Agung Netherworld dari Lei Mubai. Saya bahkan bisa merasakan perbedaan dalam fragmen jiwa merah kecil ini. Alasannya adalah karena itu tidak berasal dari garis keturunan manusia, jadi ini sedikit lebih istimewa. Petik 2. Saat Lin Ming membuka matanya, dia meninggalkan ruang Magic Cube. Dia membuka pintu dan keluar. Bulan cerah di langit, hari sudah larut malam. Udara malam agak lembab. Saat angin dingin bertiup di wajahnya, Lin Ming tersadar oleh banyak hal. Dia mengusap keningnya dan merasakan sakit yang dalam dan sakit di otaknya, seolah-olah telah tertidur terlalu lama dan pikirannya belum jernih. Saat Lin Ming menekan perasaan sakit ini, dia dengan hati-hati memeriksa ingatan yang dia peroleh. Tiba-tiba, Lin Ming sangat terkejut, ini adalah tombak darah desolate besar. Lin Ming kaget. Dalam gambaran di benaknya, senjata ini panjangnya 10 kaki, dan poros tombaknya setebal lengan. Tombak besar dan tidak menyenangkan ini seluruhnya berwarna merah darah. Ini, penatua tertinggi dari alam para dewa ini sebenarnya adalah master pertama dari Great Desolate Blood Halberd. Lin Ming tercengang. The Great Desolate Blood Halberd telah meninggalkan legenda yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa itu setidaknya adalah harta karun tingkat surgawi kelas menengah, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Tombak ini sudah ada selama 70–80 ribu tahun. Karena bentangan waktu yang sangat luas, tidak mungkin lagi untuk mengetahui siapa master pertama senjata itu. Semua master yang mengikuti, termasuk bahkan pembangkit tenaga listrik Peerless Emperor, memiliki takdir yang tidak mencukupi dan akan dikutuk sampai mati oleh tombak yang tidak menyenangkan ini. Ini bahkan termasuk Kaisar Agung Netherworld. Lin Ming tanpa sadar mengeluarkan Devil Tome kuno dari cincin spasial. Devil Tome kuno ini diambil dari Lei Mubai. Setelah membacanya, Lin Ming mulai tertawa dan menangis pada saat bersamaan.
Ternyata Devil Tome kuno ini sebenarnya adalah metode kultivasi yang dibuat oleh penatua tertinggi yang pertama kali memiliki Great Desolate Blood Halberd, tepat sebelum dia pergi ke alam para dewa. Kebetulan seperti itu hanya bisa dikatakan sebagai kehendak langit. Mungkin karena semua koneksi yang samar-samar inilah Lin Ming dapat merasakan energi familiar yang berasal dari fragmen jiwa merah darah. Untuk berpikir bahwa salah satu dari 10.000 pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa yang telah menghancurkan tanah suci bulu hijau adalah seseorang yang telah terbang dari benua tumpahan langit. Master pertama dari Great Desolate Blood Halberd, 80.000 tahun yang lalu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Benua Tumpahan Langit, yang diberi gelar Kaisar Iblis. Dia telah mendirikan sekte kelas 6-nya sendiri yang berlangsung selama lebih dari 16.000 tahun. Petik 2. Kaisar Iblis. Siapapun yang berani menyebut diri mereka ini mungkin adalah tokoh teratas dari jalur iblis. Karena ingatannya tidak lengkap, butuh waktu lama bagi Lin Ming untuk mengaturnya kembali. Ada banyak potongan-potongan informasi, dia benar-benar bingung dengan banyak adegan yang membingungkan ini. Saat Lin Ming perlahan mencerna ingatan ini, dia melihat melalui mereka. Dalam ingatan fragmen jiwa Kaisar Iblis ini, kebanyakan dari mereka adalah ingatan tentang adegan yang melibatkan partisipasinya dalam perang. Ada banyak adegan pembantaian dan darah. Kaisar Iblis ini benar-benar haus darah. Lin Ming menghela nafas. Meskipun fragmen jiwa ini lebih besar dari dua yang terakhir, hanya ada sedikit ingatan tentang metode kultivasi. Ada beberapa, tetapi bahkan sebagian besar tidak lengkap. Saat Lin Ming terus mengatur ingatan dari fragmen jiwa, dia tiba-tiba terkejut. Ini adalah seni tombak. Hati Lin Ming tergerak. Sebenarnya, esensi di balik tombak dan tombak hampir sama. Keterampilan tombak dapat digunakan dengan tombak, dan seni tombak dapat digunakan dengan tombak. Apa yang paling tidak dimiliki Lin Ming sekarang adalah keterampilan tombak. Ketika dia telah melawan Master Gunung Golden Bell dalam sebuah pertandingan, itu sepenuhnya mencerminkan kelemahannya, dan itu adalah bahwa dia tidak memiliki kemahiran dan teknik dalam keterampilan tombaknya. Jika bukan karena darah naga sejati yang telah menambah kekuatan tombaknya, Lin Ming niscaya akan kalah dari Xiao Qi dalam pertempuran keterampilan tombak. Ras iblis raksasa ini kebanyakan menggunakan senjata panjang. Manusia kebanyakan menggunakan pedang dan pedang, tetapi ras demon raksasa, mungkin karena tinggi badan mereka, lebih akrab dengan senjata tipe tiang panjang. Misalnya, Kaisar Besar Netherworld menggunakan kapak besar bergagang panjang dan tombak darah. Lei Mubai juga menggunakan tombak. Adapun Kaisar Iblis ini, dia juga menggunakan tombak. Petik 2. Dan yang mengesankan adalah bahwa, Great Desolate Halberd Art, ini adalah salah satu rumus hukum utama Kaisar Iblis. Tidak hanya mengandung keterampilan tombak, tetapi juga mengandung metode budidaya. Kekuatannya sangat besar. Devil Tome kuno yang dibudidayakan oleh Lei Mubai hanyalah sebagian kecil dari Great Desolate Halberd Art. Apa yang Lin Ming khawatirkan adalah bahwa mengolah seni tombak hancur yang hebat tidaklah mudah. Itu membutuhkan seseorang untuk terus membunuh, menyedot esensi darah musuh dan mengumpulkan niat membunuh sendiri. Membunuh, Lin Ming mengerutkan kening. Selama tahun-tahun ini dia berlatih seni bela diri, dia tidak membunuh banyak orang. Adapun semua yang dia bunuh, mereka masing-masing memiliki alasan untuk mati dan berjalan di jalan kematian. Ketika Demon Emperor telah mempraktikkan Great Desolate Halberd Art, dia telah membunuh orang lain yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk haus darah mutlak, semua untuk meningkatkan metode budidayanya sendiri. Tapi Lin Ming tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia tidak bisa, dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Seni bela diri cara iblis ini sepertinya memiliki dua jalur yang berbeda. Ada jalan pembunuhan bersama dengan jalan nafsu.
Kaisar Agung Netherworld telah menginjak keduanya, tetapi untuk Kaisar Iblis 80.000 tahun yang lalu, dia hanya berjalan di jalur pembunuhan. Dan jalan pembunuhan adalah satu-satunya cara yang tersisa bagiku. Episode ke-430, dengan judul Kembali ke Divine Phoenix Island. Langsung ke dalam alurnya. Saat Sky Fortune City memasuki musim gugur, hari-hari mulai dipenuhi dengan hawa dingin yang samar. Di bulan ke-9, putra mahkota Yang Lin naik tahta. Upacara akbar berlanjut selama 9 hari. Sebelumnya, semua pejabat yang telah dibersihkan dan masih hidup sekali lagi dipulihkan ke kejayaan mereka sebelumnya. Mereka memasuki istana lagi dan lagi, dipromosikan terus-menerus. Adapun pejabat yang mengikuti Yang Zhen, beberapa diturunkan pangkatnya dan beberapa diasingkan. Meskipun Yang Lin adalah pria yang baik hati secara alami, setelah menjadi kaisar, dia juga akan mulai menunjukkan sisi kejam secara bertahap. Di pertengahan bulan ke-9, Lin Ming membawa Qin Xingxuan kembali ke kampung halamannya di Green Mulberry City. Sebelum ini, Yang Lin sudah mengirim panggilan untuk bertemu orang tua Lin Ming. Yang Lin jelas bahwa hidupnya dilindungi dan dia akhirnya bisa naik tahta semua karena Lin Ming. Meskipun ini adalah kemurahan hati yang luar biasa dari Lin Ming, tidak mungkin Yang Lin bisa membalas budi. Apa yang bisa dia tawarkan kepada Lin Ming adalah hal-hal umum seperti otoritas dan uang. Namun, hal-hal ini tidak lagi penting bagi Lin Ming. Namun, Yang Lin masih merupakan karakter yang bijaksana dan cerdas yang tahu cara terbaik untuk melakukan sesuatu dalam situasi apapun. Karena dia tidak bisa menawarkan Lin Ming apapun yang dia inginkan, dia kemudian akan memberikan gelar kepada orang tua Lin Ming. Dia memberi gelar ayah Lin Ming sebagai Duke of Lu County dengan cakupan tanah lebih dari 500 mil. Lu County ini juga termasuk Green Mulberry City di dalam perbatasannya. Sejak saat itu, Green Mulberry City adalah markas keluarga Lin. Adapun ibu Lin Ming, dia diberi gelar sebagai Nyonya kelas 1. Bahkan Lin Xiaodong diberi gelar Viscount kelas 1. Gelar-gelar ini luar biasa. Entah itu seorang adipati atau Nyonya kelas 1, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan resmi pemerintah, tetapi mereka adalah gelar yang masih lebih rendah dari seorang pangeran atau raja, dan merupakan karakter teratas di antara lingkaran bangsawan manapun. Gelar-gelar ini juga turun-temurun. Setelah diberi hak, mereka tidak akan dihapus kecuali ada kejahatan besar yang dilakukan. Dengan demikian, istana kerajaan tidak akan dengan mudah memberikan gelar bangsawan ini kepada orang lain. Selain saat-saat perang besar atau dalam pendirian bangsa, mereka hampir tidak akan pernah diberikan. Jika seseorang berpikir bahwa mereka dapat menerima gelar ini selama masa damai, maka itu tidak masuk akal. Harus diketahui bahwa nama Viscount dalam Green Mulberry City akan mencakup manor 30 mil dan 1.000 pelayan. Adapun beberapa keluarga besar kota Mulberry Hijau, selain keluarga Zhu yang telah memperoleh status karena putri mereka telah menjadi selir permaisuri, kepala keluarga lainnya bahkan bukan baron kelas 2. Adapun rakyat jelata, yang terbaik di antara mereka bisa dianggap bangsawan kaya di pedesaan. Antara rakyat jelata dan kaum bangsawan ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi. Kaum bangsawan mewakili posisi yang paling dihormati. Meskipun keluarga pedagang besar-besar dan kuat, dalam pikiran orang biasa, status sosial mereka lebih rendah dari bangsawan. Jadi, bagi orang tua Lin Ming, bisa menerima gelar dan menjadi adipati atau nyonya hanyalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini adalah acara yang layak untuk dirayakan besar-besaran, dan juga akan membawa kehormatan besar bagi leluhur mereka. Saat Lin Ming melihat ekspresi bahagia di wajah orang tuanya, dia sangat puas. Dia tidak berpikir bahwa gelar dunia fana yang begitu umum akan membuat orang tuanya menjadi sesenang ini. Terakhir kali Lin Ming kembali, bahkan pil yang dia berikan
Kepada mereka yang akan membuat mereka memperpanjang hidup mereka selama 100 tahun tidak membuat orang tuanya begitu bahagia. Saat Ibu Lin Ming dengan penuh kasih merasakan dekret kekaisaran, senyumnya berubah dari telinga ke telinga. Dia memutuskan bahwa dia akan membuat kotak kayu cendana yang indah dan kemudian menempatkan dekret kekaisaran di dalamnya. Nanti, ketika dia melewati dunia berikutnya, dia akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia melihat leluhurnya. Lin Ming tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis ketika mendengar ide-ide ini atau tidak. Saat Lin Mu dengan gembira berbicara, tangisan seorang bayi kecil tiba-tiba keluar dari sayap barat kediaman. Bayi ini adalah adik perempuan Lin Ming. Lin Ming telah terdampar di dalam Divine Phoenix Mystic selama hampir setahun. Di bawah perlindungan Qin Zia, orang tua Lin Ming bahkan belum mendengar berita kematian Lin Ming dari awal sampai akhir. Mereka telah hidup sepanjang tahun dengan bahagia dalam damai, dan bahkan telah melahirkan seorang adik perempuan untuk Lin Ming. Ini semua bisa diakreditasi untuk Pil Lin Ming. Pasangan yang telah bekerja keras selama setengah hidup ini tiba-tiba merasa jauh lebih muda. Kerutan di kulit mereka lenyap, dan tubuh mereka terus membaik. Sekarang, suami dan istri tidak berbeda dari orang lain di awal 30-an. Adik perempuan Lin Ming baru berusia beberapa bulan dan masih menyusui. Namanya Lin Xiaoge, dan nama panggilannya adalah Little Pigeon. Gadis kecil ini ternyata memiliki mata yang besar dan tidak takut pada orang asing. Saat dia melihat Lin Ming, dia menatapnya dengan mata hitam cerah bersinar, dengan saksama mengawasinya. Lin Ming sangat menyukai bayi yang lucu ini. Dia mengeluarkan liontin giok jiwa dari cincin spasialnya dan meletakkannya di sekitar leher Lin Xiaoge. Bayi kecil ini lahir tepat waktu. Lin Ming khawatir orang tuanya akan kesepian setelah dia pergi, tetapi sekarang Little Pigeon ada di sini, itu tidak akan menjadi masalah. Mungkin di masa depan mungkin ada adik laki-laki atau perempuan lain, dan mereka juga akan dapat mewarisi gelar keluarga. Sedangkan untuk Little Pigeon, dia mungkin menikah dengan Royal Palace dan menjadi permaisuri di masa depan. Pada saat itu, orang tuanya seharusnya tidak lagi menyesal. Lin Ming tidak berencana memberitahu orang tuanya apa yang terjadi tahun ini, tetapi setelah pasangan itu berada di rumah untuk sementara waktu, mereka mengetahui apa yang terjadi. Setelah Lin Mu mendengar berita ini, dia ketakutan. Terutama setelah dia mendengar bahwa Lin Ming akan segera meninggalkan kerajaan Sky Fortune lagi, dan kali ini akan sangat lama sebelum dia kembali. Suasana hati Lin Mu yang awalnya bahagia jatuh, dan dia tidak berbicara sepanjang hari. Dia tidak tahu apa pengalaman Lin Ming ketika dia pergi, tetapi yang dia tahu adalah bahwa itu tidak diragukan lagi akan berbahaya. Bukan hanya itu, tapi dia tidak akan bisa melihat putranya selama beberapa tahun. Lin Mu sama sekali tidak senang. Satu-satunya yang bisa membuat Lin Mu tersenyum adalah Qin Xing Xuan. Meskipun Lin Ming hanya berteman dengan Qin Xing Xuan, menurut Lin Mu, karena Lin Ming telah membawanya kembali ke rumahnya, itu sama dengan membawa seorang wanita kembali untuk menemui mertuanya. Tidak peduli bagaimana Lin Mu melihatnya, dia sangat puas dengan calon istri ini. Qin Xing Xuan memiliki latar belakang yang baik, dia cerdas, baik hati, santun, dan juga sangat cantik. Lin Mu membuat beberapa sindiran, menanyakan berkali-kali kapan Lin Ming akan menikah dan menghasilkan beberapa cucu yang bisa dia pegang. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mungkin juga menunggu Little Pigeon tumbuh dan memiliki beberapa anak sendiri. Seorang seniman bela diri melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan tidak memiliki rumah tetap. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga anak mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa sebagian besar seniman bela diri memiliki anak pada tahap paling akhir dalam hidup mereka.
Biasanya hanya ketika mereka telah mencapai akhir dari potensi mereka dan stabil pada batasan apapun mereka berada, mereka akan mempertimbangkan untuk memiliki anak. Biasanya, penatua tertinggi inti berputar tidak akan memiliki anak sampai mereka setidaknya berusia 100 tahun. Lin Ming tinggal di rumah dengan tenang selama setengah bulan. Selama ini, dia tidak banyak berkultivasi. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menemani orang tuanya atau menggoda merpati kecil. Baru larut malam Lin Ming akan bermeditasi atas seni tombak besar Desolate yang tersisa dari Kaisar Iblis. Semakin dia merenungkannya, semakin dalam dia menemukan metode kultivasi ini, dan dia juga menemui banyak kesulitan. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Lin Ming harus kembali ke Divine Phoenix Island, dan Qin Xingxuan akan mengikutinya ke sana. Adapun ikatannya dengan 7 lembah mendalam, mereka sudah bisa dianggap selesai. Keesokan harinya, dini hari, angin musim gugur bertiup, daun-daun layu dan menguning, dan kawanan burung terbang melintasi langit biru cerah ke selatan. Lin Ming berdiri di bawah sayap besar Firesin, semua pakaiannya berkibar tertiup angin oleh nyala api. Di belakang Lin Ming, Lin Mu menutup mulutnya, tidak bisa menahan air mata mengalir di pipinya. Lin Fu juga menghela nafas. Ia bangga memiliki seorang putra seperti ini, tetapi memiliki seorang putra seperti ini juga berarti bahwa putranya ditakdirkan untuk tidak tinggal di sisi mereka. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Ayah, ibu, hati-hati. Lin Ming berlutut dan menundukkan kepalanya ke tanah 3 kali. Lalu dia melompat ke punggung Firesin. Firesin membuka sayapnya yang besar dan melesat ke langit bersama Lin Ming dan Qin Xingxuan di dalamnya. Burung vermilion membubung ke surga. Angin menderu-deru, dan api mewarnai langit menjadi merah. Mereka yang menempuh jalan seni bela diri ditakdirkan untuk sendirian. Mereka berumur panjang, dan mustahil bagi mereka untuk menghabiskan tahun-tahun bersama keluarga mereka. Ini juga alasan mengapa banyak penatua tertinggi, seperti penyihir dari hutan belantara selatan, akan kembali ke tanah air mereka setelah bertahun-tahun dan menyelesaikan ikatan kausal yang mereka pegang dengan dunia yang pernah mereka kenal. Lin Ming, apakah kita akan langsung menuju ke Divine Phoenix Island? Qin Xingxuan bertanya dari atas Vermilion Bird. Ya, kita akan langsung menuju ke Divine Phoenix Island. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.